Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a dinahu wa hudahu wa syari'atahu ila yaumil din. Amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu Allaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-'azim. Para hadirin sekalian, jamaah masjid kita As-Shiratal Mustaqim, lebih khusus kepada para asatidz yang pada pagi hari ini hadir di jamaah pada pagi hari ini, yaitu ada Ustaz Muhammad Mujibur Rahman, ada Ustaz Fadil, ada Ustaz Mufid, Ustaz Mardi, Ustaz Zainal, dan Ustaz yang lain mungkin yang tidak kelihatan dari sini yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan saya untuk bisa hadir di taklim untuk memberikan wawasan kepada kita bersama. Saya kebetulan diberi hadiah pahala oleh Allah Ta'ala selama kurang lebih sudah 3 bulan ya. Di rumah tidur, duduk ya, apa istilahnya, menyesuaikan diri, duduknya, tidurnya supaya nyaman dan seterusnya. Tapi alhamdulillah dengan motivasi yang disampaikan oleh DKM kita Bapak Ustaz Momon, saya alhamdulillah insyaallah siap pada hari ini, pagi hari ini untuk menyampaikan taklim atau kajian pada pagi hari ini. Tentunya mudah-mudahan saya mohon doa kepada para bapak semuanya, mudah-mudahan dengan wasilah pagi hari ini saya bisa menyampaikan taklim, maka Allah akan menyegerakan, menyegerakan penyakit saya lebih segera sembuh. Amin ya rabbal alamin. Para bapak sekalian rahimakumullah, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan materi yang sudah saya sampaikan dahulu beberapa bulan yang lalu, yaitu dengan judul sifat amanah atau amanah. Kebetulan dulu belum selesai, maka pada pagi hari ini insya Allah akan saya selesaikan, mudah-mudahan selesai. Salah satu sifat yang terpuji itu adalah amanah. Ya, kalau di Indonesia
sifat amanah, ya seperti itu. Sifat amanah ini adalah merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu amanah, fatonah, tabligh. Sidik, amanah, fatonah, tabligh. Nah, sifat amanah ini menurut hemat saya adalah suatu sifat yang harus kita miliki bersama-sama. Apa itu amanah? Ini jadi ulang sedikit ya berarti ya. Yaitu adalah sifat di mana seseorang itu adalah dapat dipercaya, ya, dapat diberikan tugas dan dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan tugasnya itu. Ya, itu adalah amanah. Sudah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu bahwa dalam konteks kita menjalankan atau mensifati sifat amanah ini itu ada 3 hal, yaitu yang pertama dalam rangka kita berkomunikasi kepada Zat yang Maha Agung, ya, dalam kita berkomunikasi kepada Zat yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Allah berfirman dalam satu cuplikannya, la taqullaha, janganlah kamu sekalian itu berkhianat kepada Allah. Dalam hubungan kita dengan Allah, di mana Allah itu telah menugaskan kepada manusia tanpa terkecuali, ya, menugaskan kepada manusia tanpa terkecuali. Apakah tua, muda, orang Indonesia, bukan orang Indonesia, laki, perempuan, itu menugaskan kepada manusia. Misalnya ketika Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ini menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar jin dan manusia itu mereka mau menyembah kepadaku. Ketika Allah berfirman seperti itu, ini adalah amanah Allah yang diberikan kepada manusia secara keseluruhan dan juga kepada para jin, agar mereka itu menyembah kepada Allah Ta'ala. Jadi jika kita menyembah kepada Allah, pada hari ini subuh-subuh subhanallah, ya, jam 4 berapa menit itu tadi, ya 8 menit kalau tidak salah, itu kita bersama-sama beribadah, sujud dengan ikhlas menyembah kepada Allah. Ini adalah dalam rangka kita menjalankan amanah yang diberikan Allah kepada kita. Dan banyak lagi yang lain-lain di mana Allah itu telah mewajibkan kepada umatnya di dalam hidup ini. Banyak sekali kewajiban-kewajiban, di mana kalau kita kaitkan dengan ibadah makhluk, itu di sana ada dengan ibadah, maka di sana ada ibadah makhluk, ada ibadah ghairul makhluk. Ini adalah amanah Allah. Ketika kita menjalankan, berarti kita menjalankan amanah yang diberikan Allah kepada manusia, termasuk jin. Jin itu adalah termasuk makhluk Allah yang diamanai oleh Allah agar mereka mengabdi menyembah kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini bersama-sama kita sudah melaksanakan kewajiban subuh. Belum lagi nanti kewajiban-kewajiban yang lain.
Itu yang pertama, komunikasi kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah komunikasi dengan sesama manusia. Inilah yang kemudian menimbulkan, kalau dalam bahasa Sunda itu riweuh. Banyak riweuh ya bahasanya. Banyak riweuh, banyak masalah. Ya, ketika kita menjalankan amanah dalam hubungannya antara sesama manusia. Dari semenjak kita menjalankan amanah di dalam rumah tangga, seorang suami ya berkewajiban menafkahi, membimbing, mendidik kepada istri dan anak-anaknya dan saudara-saudaranya yang berada di keluarga tersebut. Kemudian nanti ketika berkembang di dalam masyarakat, punten ada Pak RW, ada Pak RT, ada tokoh masyarakat, kemudian nanti ada DKM, lalu ada lurah, ada camat dan seterusnya. Itu adalah akan terjadi amanah, di mana manusia itu berkewajiban menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas di dalam masyarakat, di dalam tugas di antara pada saat melakukan hubungan antara manusia dengan manusia. Nah, dalam konteks hubungan antar manusia dan manusia, itulah yang saya sampaikan tadi, itu banyak problem, riweuh sekali. Pada saat manusia ditugaskan menjadi, sekarang yang lagi mulai ramai adalah menjadi presiden misalnya, atau menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi kepala kantor, menteri dan sebagainya. Itu terkadang makhluk Allah, jin yang sudah menjadi syaitan, itu mereka sangat mudah menggoda manusia, sehingga manusia itu dengan mudahnya untuk, kalau dalam bahasa Jawa itu belejani. Kamu belejani ya? Yaitu tidak menjalankan amanahnya. Ya, sekarang lagi tren ada korupsi, mega korupsi. Korupsinya nggak baik-baik. Bukan sekedar 1.000, 2.000, 1 juta, 2 juta, bukan sekedar 1 miliar, triliun. Satu orang itu bisa korupsi sampai ratusan triliun, Pak. Ini adalah problem dalam konteks hubungan antar manusia dan manusia. Sehingga tidak sedikit manusia-manusia itu pada saat mereka mendapatkan tugas, terutama misalnya tugas kenegaraan, mereka menjadi orang-orang yang punten munafik. Mereka menjadi orang munafik. Ketika ngomongnya macam banget, begitu kan? Kemudian akhlaknya seolah-olah seperti manusia yang tawadhu, misalnya orang yang berakhlak misalnya. Tapi ujung-ujungnya orang tersebut adalah mengeruk uang negara, sehingga negara dirugikan. Nah, dalam konteks hubungannya dengan manusia itu banyak terjadi kemunafikan, munafik, tidak sesuai dengan yang diomongkan. Sekarang kamu begini, besok beda lagi. Nah, bagi orang-orang yang beriman, tentunya adalah dia tidak akan begitu. Dia konsisten. Apalagi ketika di awal-awal sedang disumpah, saya bersumpah
dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Maka orang yang beriman itu akan konsisten dan menjalankan sumpahnya itu, dia tidak akan menipu seperti itu. Dan banyak sekali yang paling kecil dalam konteks rumah tangga tidak sedikit juga. Para suami ketika sudah baru nikah, kata orang tua, mertua, saya nikahkan kamu dengan anak kamu, dengan anak kami bernama si fulana dengan mahar sekian-sekian. Kemudian kata si suami atau calon suami menjawab, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bi mahrin mazkur. Saya terima nikahnya dan menggaulinya, berzawaj dengan dia dengan mahar yang telah tersebut. Ketika sudah menjadi keluarga, kadang-kadang tidak sedikit juga suami yang ingkar janji. Itulah yang disebut dengan perilaku munafik. Mudah-mudahan kita sebagai mobil khusus ya, jamaah as-siratal mustaqim itu mudah-mudahan terjauh dari sifat-sifat yang munafik itu tadi, insyaallah. Kemudian yang ketiga adalah hubungannya, kalau tadi hubungan antara kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama manusia, yang terakhir adalah hubungan antara kita dengan kita. Bagaimana hubungan antara kita dengan kita? Yaitu di mana bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita ini sesungguhnya adalah sosok manusia yang seharusnya mampu memimpin diri kita sendiri, mau mengatur diri kita dengan baik, menjalankan tugas-tugas diri kita dengan baik, sebagaimana di dalam hadis disebutkan, kullukum ra'. Setiap kamu sekalian, kita ini adalah memimpin diri kita. Contoh subuh nih, subhanallah. Ini adalah orang-orang yang terpimpin oleh diri kita. Bagaimana mungkin Pak Nanang mengumumkan pagi-pagi subuh pada hari ini akan jatuh pada pukul 4.8 menit. Kita lagi ngorok, kita lagi enak banget nih. Seperti itu. Baru bangun enggak? Bagi kita yang menjalankan amanah terhadap pribadi kita, terhadap diri kita, maka anjuran untuk datang ke subuh itu tidak ada masalah. Dia akan enteng menjalankannya, akan enteng berjalan, dan enteng untuk sholat berjamaah di masjid. Para bapak sekalian rahimahumullah, kita lanjutkan, itu adalah materi yang dulu yang pernah saya sampaikan di ruangan ini. Oke, kita lanjutkan. Ini amanah dalam hubungannya terhadap diri sendiri, ya. Jadi, ya, misalnya di sini adalah terjaga sifat tercela. Kita bisa menjaga sifat-sifat tercela. Maksudnya jangan sampai kita memiliki sifat tercela. Ya, sifat tercela banyak sekali. Misalnya ada kabur, ada penipu dan sebagainya. Memiliki sifat-sifat yang terpuji, misalnya kita menjadi orang yang bersabar, pemberani, sidik, amanah, ya. Terjaga kesehatan dengan baik dan kesehatan fisik maupun psikis, ya. Ini adalah amanah. Kita lahir dulu, ketika berlahir di dunia sehat, ya, bayi dalam keadaan sehat. Maka bagaimana kita bisa menjaga diri kita tetap kita adalah sehat, terkecuali sehat tidak sehat yang kita tidak tahu. Nah, ini kembali kepada problem saya. Mungkin sedikit cerita ya, ini juga untuk kita bersama-sama saja. Ternyata bahwa kesehatan itu walaupun kita selalu berusaha, ya,
sebagainya. Namun ternyata di balik itu ada takdir Allah yang kita itu tidak mengerti. Ada takdir Allah yang kita tidak tahu. Bagaimana? Ya coba pagi-pagi saat itu bisa ingin mengenang kembali. Bukan lagi apa-apa, maaf bilang ya. Pagi-pagi kemarin itu anak saya itu masih di rumah sakit, pakai Mustafa ini. Kemudian malamnya saya pulang, dia tidur sama anaknya di rumah sakit. Pagi-pagi saya menjemput ke rumah sakit. Ceritanya itu. Saya sudah siap-siap mau di mobil, mau jemput anak karena mau pagi dan mau pulang pagi hari ini karena pada saat itu ya pagi itu sudah boleh pulang. Saya baru sarapan, pintu depan terbuka. Siapa tuh? Assalamualaikum. Sudah pulang? Alhamdulillah. Begitu ya. Jadi kurang sendiri, gojek. Nah karena pulang inilah yang meminta Tuhan. Ya kita tidak tahu betul-betul itu. Karena anak saya sudah pulang, maka saya kemudian, boleh kamu untuk olahraga supaya saya akan begitu. Nah begitu. Ini saya olahraga pagi naik sepeda, lewat jalan Al-Faruq, terjadilah kecelakaan ditabrak oleh orang mabok. Orang katanya orang mabok. Ya, sehingga terjadilah saya harus menjalani sakit-sakit selama sekarang sudah kurang lebih 3 bulan. Nah, itu di luar daripada keinginan kita usaha tetap harus menjadi sehat ya. Dalam menjalankan amanah terhadap diri kita ini kita harus usaha sehat. Tapi kalau Allah menghendaki subhanallah, kita tidak tahu ternyata bahwa ketika Allah menghendaki sesuatu kepada hambanya, saya pun tidak tahu. Kalau saya tahu, ya moga saya naik sepeda kan begitu. Seperti itu. Oke. Kemudian disiplinkan mengatur diri dalam segala hal. Kita disiplin Pak. Ya mau sholat disiplin tepat waktu. Jangan mengendeng waktu. Mengendeng waktu itu mengulur waktu. Mengulur waktu itu bukan orang yang bisa menjalankan amanahnya terhadap diri. Kalau kita mengulur waktu, sholat subuh jam sekian, kita sholat jam sekian, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kita tidak mengubah diri kita sendiri. Yang laki-laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki. Yang hidungnya pesek jadi mancung, yang mancung menjadi pesek. Itu merubah diri sendiri. Nah ini adalah amanah dalam hubungannya terhadap diri kita sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah wahai Muhammad ketika Allah berfirman, Tuhan berfirman, ya, yaitu kepada para malaikat. Allah berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ini akan menciptakan di bumi ini adalah sebagai khalifah kita. Kita ini adalah khalifah yang Allah ciptakan oleh Allah kepada kita untuk kita hidup di bumi ini. Qalu, kemudian para malaikat itu mereka berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Apakah engkau Allah akan menjadikan manusia yang merusak di bumi, yang merusak di bumi, wa yasfiku dima', dan terjadinya pertumpahan darah. Jadi malaikat ini sudah khawatir ketika Allah berfirman akan menciptakan manusia, maka malaikat itu mengatakan, loh, kamu itu ya Allah, apakah akan menciptakan manusia
manusia-manusia yang merusak di bumi dan terjadi tumpah darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Dan kami adalah bertasbih, ya, dan memuji Engkau wahai Allah dan mensucikan Engkau. Artinya ketika mereka mengatakan seperti itu, seolah-olah Allah tidak tahu apa yang namanya, tidak mengerti apa-apa, kan begitu. Kemudian Allah berfirman, ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku maha tahu terhadap apa-apa yang kamu tidak tahu. Faktanya bahwa khalifah, kita sebagai khalifah di bumi, yang terjadi adalah ya seperti itu. Mereka saling berantem, sakar-sakaran, ya kan? Sehingga terjadi pembunuhan antara satu dengan yang lain. Walaupun sesungguhnya Allah itu ketika menciptakan manusia agar manusia itu menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu arti maknanya adalah sebagai penerus atau pengganti atau yang melanjutkan apa-apa yang Allah inginkan kepada manusia. Jadi Allah menginginkan kepada manusia agar manusia itu menjadi pemimpin, ya, agar manusia itu saling hormat menghormati, agar manusia itu beribadah kepada Allah dan seterusnya. Itu sebetulnya keinginan Allah kepada manusia itu sebetulnya. Nah, para bapak sekalian rahimahullah, jadi kita sebagai manusia ini adalah sebagai khalifah yang harus menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis, nah ini agak panjang, yang sebetulnya intinya bahwa kita manusia ini adalah disebutkan di sini, kullukum ra', sesungguhnya kamu sekalian itu adalah sebagai pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan setiap kamu itu akan ditanya atas kepemimpinannya. Jadi kita ini memimpin diri kita pada setiap waktu, setiap langkah, setiap detik, setiap saat, kapan saja, di mana saja. Ini hakikatnya kita ini adalah pemimpin. Dan Allah nanti suatu saat akan menanyakan kepada kita tentang bagaimana kepemimpinan kita. Yang di atas yang saya sebutkan tadi. Bagaimana kamu ketika membimbing istri kamu? Seorang laki-laki, seorang suami harusnya membimbing istri. Istrinya pergi kemana-mana, buka aurat misalnya, ya, buka aurat, suaminya cicing baik, ya, nggak ngasih tahu, kamu pakai jilbab dong, tutupin auratnya kamu dong, kamu jangan sampai menggunakan pakaian-pakaian yang apa ya, yang bisa menarik hati orang lain dong. Ada istri terlambat sholat, kita ingatkan, kamu perlu sholat kayaknya ya. Jadi seorang suami terhadap istri ini adalah wajib. Hukumnya wajib untuk apa? Membimbing, membina terhadap istrinya. Kenapa? Kita adalah semuanya pemimpin. Memimpin terhadap diri sendiri, memimpin terhadap keluarganya. Mungkin kalau kita menjadi pejabat pemerintah, memimpin dalam konteks dia menjadi pejabat, tidak mengajak kepada anak buahnya untuk mengerjakan misalnya penipuan, ya, korupsi dan sebagainya. Oke, para bapak sekalian, ini saya tidak baca secara keseluruhan. Intinya adalah bahwa kita ini adalah pemimpin. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan sebagainya. Para bapak sekalian rahimahumullah. Nah, orang-orang kita yang tidak mampu menjalankan amanah, baik amanah dalam konteks hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam konteks hubungannya dengan sesama manusia, dalam konteks hubungannya
yang munafik. Jika salah dulu sampai sini makanya dikategorikan sebagai orang munafik. Jadi kalau kita tidak amanah, dalam keluarga tidak amanah, dari pejabat tidak amanah, terhadap diri kita sendiri juga tidak amanah, maka kita ini bisa dikategorikan menjadi orang yang munafik. Hati-hati, karena orang munafik ini sangat berbahaya. Ada sebuah hadis, saya akan bacakan, hadisnya pendek. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiq salasan idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis datang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, kata Rasulullah, ayatul munafiq salasan, tanda-tandanya orang munafik itu ada 3. Apabila ya, ini sebetulnya hadis populer lah. Dulu ketika kita sedang belajarnya populer banget ini. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddasa kadzaba. Apabila dia bicara, apapun yang dibicarakan, cerita tentang ini, mengatakan sesuatu, dia bicara sesuatu, dia kalau bicara kadzaba, ngomong yang nggak bisa dia pegang. Dulu dia kayaknya ngomongnya begini. Kalau pemerintah misalnya, ini misal pemerintah ini, dia ingin misalnya menciptakan pekerjaan sekian ribu, nggak ada Pak. Tidak ada muncul pekerjaan-pekerjaan baru sehingga orang tetap sulit. Maka apa yang dikatakan bohong. Dan banyak sekali contoh-contoh, mungkin para sekarang lebih paham dalam masalah. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, berjanji dengan teman, berjanji dengan saudara, berjanji dengan istri, ya, akhlafa, dia ingkar janji. Nah, besok sebentar lagi Bapak mau gajian ya, nanti saya akan berikan anak sepeda. Udah gajian, udah tanggal 1, 2, 3, sepedanya nggak nongol. Nah, itu adalah tanda orang-orang munafik seperti ini. Dalam pemerintahan juga banyak sekali yang terlihat. Itu berjanji ini, berjanji itu, tapi itu tidak ada buktinya, bahkan sebaliknya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, wa idza tumina khana. Apabila dia dipercaya, ya, khana, dia berkhianat. Dipercaya sebagai apa? Ya, misalnya dipercaya sebagai seorang bupati, dipercaya sebagai seorang gubernur, dipercaya sebagai seorang presiden, dia berkhianat. Bukan memajukan negara, misalnya, tapi dia adalah memajukan dirinya sendiri. Bagaimana agar dirinya sendiri itu mumpung, ini ada istilah mumpung kan? Mumpung menjadi orang yang berkuasa, bagaimana dengan atau pada saat kita berkuasa kita bisa meraih keuntungan untuk dirinya sendiri. Masa bodoh misalnya itu rakyat yang menjadi kewajibannya mereka sejahtera ataupun tidak sejahtera,
tidak sejahtera, masa buruk. Itu artinya apa? Mereka sudah dipercaya. Bagaimana tidak dipercaya? Kan disumpah. Aku bersumpah, saya bersumpah, bla 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 bla. Ya, ketika disumpah berarti yang menyumpah itu percaya. Akan tetapi faktanya ketika disumpah dia berkhianat. Dia ngomong tidak akan nepotisme. Ya. Atau dia termasuk bicara tapi bohong. Nah, para bapak sekalian rahimahumullah, ini adalah tanda-tanda orang munafik. Ya tentunya kita sebagai seorang yang beriman, yang percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, yang akan jumpa kepada Allah nanti dia yaumul qiyamah, ya kita insya Allah tidak akan punya sifat seperti ini. Kalau misalnya kita bicara pasti betul apa yang kita bicarakan. Makanya dalam Islam ketika kita sedang kajian sampai dikaji apakah yang saya sampaikan itu betul atau tidak, hadisnya dikaji sahih, hasan, dhaif, mardud dan sebagainya. Ini adalah konteks ahdasan. Makanya kita juga bisa saja terjadi ketika kita misalnya menyampaikan hadis-hadis yang palsu. Ya, ini termasuk ayatul munafik. Hadis palsu kemudian disampaikan, kemudian orang percaya, kemudian diamalkan. Kita munafik. Nah, bagi orang yang beriman akan menjaga hal-hal yang demikian. Kita tidak akan bicara yang dusta, kita tidak akan berjanji yang ingkar janji apapun. Ada cerita menurut saya, dia janji dengan temannya akan bertemu di sini, mau ke sini. Nah, dia nunggu sebelum jam tank dia ketemu, sudah nunggu kan. Tunggu sampai waktunya pengen datang, sampai waktunya 1,5 jam itu nggak datang. Saya tinggalkan, saya kerja. Ya tapi kan ada batas waktu yang normal kan, setelah sekian jam dan nah, kita juga begitu. Ketika janji dengan orang, ya tepatilah itu walaupun nggak tepat dikit, orang semenit 2 menit, kelebihan 2 menit ya salah. Nah, para bapak sekalian rahimahullah, kita akan bicara berikutnya adalah efek daripada keburukan orang yang bersikap munafik. Tadi diberikan amanat tidak dilaksanakan. Orang yang diberikan amanat tidak dilaksanakan dengan baik, maka itu bisa dikategorikan menjadi orang yang munafik karena disitu berjanji tidak dilaksanakan. Biasa saja insyaallah, tapi tidak dilaksanakan. Maka itu masuk kelompok munafik. Orang-orang munafik yang tidak amanah bukan hanya membahayakan bagi orang lain, akan tetapi dia juga membahayakan terhadap dirinya sendiri. Orang lain juga membahayakan karena kebohongan, ya, penipuan dan sebagainya. Terhadap dirinya sebetulnya membahayakan, walaupun dia tidak sadar bahwa dirinya adalah bahaya. Tidak sadar kalau dirinya sedang berbahaya itu. Nah, bahaya bagi orang yang tidak amanah, orang yang munafik itu tadi adalah kita itu di mana? Yang pertama, dia menipu Allah. Nah, kadang kita menipu Allah. Misalnya pada saat kita malas melaksanakan sholat, ya Allah berfirman, An-Nisa 142, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu lis-shalah qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, jadi kalau kita
maka orang tersebut yukhadi'unallah, itu menipu kepada Allah. Anak kecil nih ya, kadang-kadang yang namanya sudah anak kecil, makanya kita harus perhatikan anak-anak kita Pak. Sholatnya, sholat sih sholat, rekaatnya kagak benar. Kemarin beberapa hari lalu saya perhatikan, saya sholat di sini, cucu saya sebelah sana, terlambat 1 rakaat. Terlambat 4 rakaat, itu rakaat. Begitu salam kanan salam kiri, dia namanya 1 rakaat. Itu orang yang mulia gitu itu yukhadi'un Allah, menipu Allah. Salatnya nggak benar, itu adalah menipu Allah. Salat subuh 2 rakaat menjadi 3 rakaat, menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal Allah itu adalah menipu mereka. Mereka tidak terasa kalau Allah itu adalah menipu mereka. Bagaimana menipu mereka? Ya perbuatan mereka itu. Wa idza qamu ila shalah, bagaimana orang yang menipu? Yaitu apabila mereka berdiri untuk melaksanakan sholat, usaha mereka ya malasnya bukan main, ya kan? Malas banget. Sholat lagi. Jadi orang munafik itu tandanya dalam Al-Quran ini, kalau sholat malas. Apalagi giliran mereka sholat, cerita gue tadi udah sholat di masjid jamaah, alhamdulillah sih saya jamaah, kamu jamaah enggak? Apa yura'unan nas, ketika sholat dia pamer kepada manusia. Orang-orang yang pamer itu adalah mereka orang munafik. Kenapa? Karena sholat kita ini adalah lillahi ta'ala, ya. Bukan karena yang lain, tapi adalah karena Allah Ta'ala. Orang-orang yang munafik itu bagaimana? Wala yadhkurullah illa qalila. Mereka tidak ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit. Bagaimana sedikit? Contoh, ya Allah Akbar, salat bersamaan di masjid. Allahu Akbar. Ketika sudah Allahu Akbar, dalam hati ngomong, ini dia hebat ya. Lihat gue enggak? Begitulah. Makanya hati-hati, terutama yang sedang belajar jamaah. Tadinya nggak jamaah, sudah jamaah, mulailah jamaah ya. Nah, begitu jamaah masih ada penyakit apa munafiknya itu ya. Allahu Akbar. Ini Ustaz Zainal ada nggak ya? Dia udah sholat ya, melihat saya nggak? Kenapa? Dia riya. Riya itu bahwa ibadahnya ya itu ingin diperhatikan, ingin dilihat oleh orang lain. Dia ingat kepada Allah tapi dikit banget. Ketika Allah Akbar ingat Allah Akbar, kita baca Fatihah dan sebagainya, itu namanya hatinya ngomong seperti itu. Itu para sekalian. Yang pertama yaitu adalah bahwa kita itu menipu kepada Allah. Yang kedua adalah menipu terhadap sesama manusia. Bagaimana menipu kepada sesama manusia? Ini bahaya orang munafik. Ya. Yaitu kata Allah di dalam Al-Baqarah 14, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bagaimana dia menipu kepada manusia? Ya, kalau pada zaman Nabi itu juga banyak orang-orang munafik. Mereka bersumpah Nabi seolah-olah dia beriman, seolah dia soleh, seolah dia orang yang akhlaknya baik dan seterusnya. Maka dia sini Allah berfirman, wa idza laqul ladzina amanu, orang-orang yang munafik itu apabila mereka berjumpa kepada orang yang beriman,
sekali. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka membelakangi kembali berjumpa dengan syayatinihim, kawan-kawan setannya. Kalau dulu dalam cerita di pada masa Muhammad itu ada begitu. Ya, mereka punya kawan-kawan setan yang biasa untuk ngobrol, untuk bicara dan sebagainya. Kan kita tidak dengan Rasul ngobrol, makanya sih wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka berjumpa kembali dengan setan-setan mereka, dengan kawan-kawan mereka, maka mereka ngomongnya bagaimana? Ya, kemarin kami kepada Nabi, ketika dengan Nabi ya cuma pura-pura doang. Ya. Tapi kemudian mereka mengatakan innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami bersama kamu itu hanya mengejek. Ini tidak sedikit Pak. Pada zaman Rasulullah subhanallah, banyak sekali orang model-model begini, itu banyak. Makanya ini dibuktikan pada saat Rasulullah berperang pada suatu peperangan tertentu dengan mengajak 3.000 tentara, ya, Rasulullah SAW. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi bisik-bisik di jalan sambil berangkat mau berperang, mereka memanggul senjata sambil bisik-bisik, sehingga sekian 2.000 lebih banyak. Jadi yang berangkat 3.000, yang pulang 2.000, tidak ikut berperang. Wah, seperti itu. Barang. Ya, tapi Rasulullah SAW yakin bahwa dia pasti didampingi oleh Allah, dan insya Allah didampingi pula oleh para malaikat. Maka orang katanya Allah menurunkan sampai ada diceritakan 3.000 malaikat, 1.000 malaikat, sehingga musuh-musuh Islam pada saat itu heran, kenapa Islam kok banyak sekali? Padahal kami orang-orang munafik itu sudah pada pulang, sudah 2.000 orang pulang, masih banyak. Nah, jadi menipu manusia. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam, sesama umat Islam, ya jangan sampai terjadi seperti itu. Kita menipu dengan sesama manusia. Ini saya kira tidak usah, nanti kita langsung saja. Yang berikutnya, yaitu bahwa ia akan berada di keraknya neraka. Saya pernah dulu khutbah di sini, saya lupa lama, tapi saya masih ingat. Saya judulnya membuat judul tentang sifat orang munafik, sifat buruk, yaitu sifat orang munafik. Saya sampaikan ayat ini, surat An-Nisa. Kenapa orang munafik itu nanti ketika di akhirat dia akan berada di keraknya neraka? Luar biasa. Jadi neraka itu nanti bertingkat-tingkat, ada bagian atas, ada bagian tengah, bagian bawah. Ya, yang ke bagian bawah itu keraknya itu orang munafik. Maka hati-hati Bu, ya Bapak-bapak sekalian, hati-hati jangan sampai kita munafik. Kalau sudah mengatakan A, ya A itu lah. Kalau misalnya berubah, mau berubah dari saya mau begini sebetulnya begini, jangan sampai orang dulu dia mengatakan begitu, jadi beda. Munafik. Allah berfirman surah An-Nisa. Ini saya mati kita cakap ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqin fi dzakil asfal minan nar. Wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, ya begitu, fi dzakil asfal minan nar, maka nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka, dan letaknya itu adalah fi dzakil asfal, di keraknya neraka, paling bawah, paling panas.
Walan tajida lahum nasira. Ada kalimat-kalimat dalam bahasa Arab di antaranya ada walan, lan tanalul birra, lan tajida lahum. Ini adalah dimaknai tidak mungkin terjadi. Ya. Lan tanalul birra, tidak mungkin terjadi dia itu atau kamu itu akan memperoleh al-birra, kebaikan. Di sini walan tajida lahum, dan tidak mungkin terjadi bagi orang munafik itu apa? Tajida lahum, mereka akan memperoleh nasira, pertolongan. Jadi berat sekali kan? Kita lagi sakit tadi udah ke dokter, ya saya udah kesana kemari, aku segala macam. Sampai kemarin ketika ada kawan-kawan datang, saya bilang baru ternyata amal itu lebih sulit, ya praktek lebih sulit dari sekedar ngeluh. Saya sampai ya ada namanya manusia ya, agak dikit-dikit mengeluh juga, nggak sembuh ya, begitu. Nah, jadi nanti di neraka nggak sembuh-sembuh sakitnya. Api yang begitu ganas, api yang begitu panas tidak akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hidup di dunia sakit, nanti sembuh, ada sembuhnya. Kemudian yang berikutnya para sekalian, di dalam surah Al-Hadid ini cerita bagaimana orang-orang munafik nanti. Ketika mengatakan di ayat yang sebelumnya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Orang-orang munafik itu ketika mereka berjumpa dengan yang beriman, mereka mengatakan amanah, aku beriman. Mereka kalau ila syaitanihim, apabila kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan kami hanya menghina. Nah, inilah ayat berikutnya tentang bagaimana nanti orang-orang munafik di akhirat. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yaqumul munafiqun wal munafiqat lilladzina amanu unzuruna ya naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran fadaraba bainahum bisuwarin lahu babinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Yauma yaqumul munafiqun, nanti di yauma itu maksudnya nanti di akhirat. Ketika di akhirat, pada hari itu di akhirat, orang-orang munafik itu mereka baik itu munafik laki-laki maupun perempuan, mereka berdiri ya lilladzina amanu, memanggil orang-orang yang beriman. Jadi ketika orang munafik itu berada di belakang mereka, jauh di belakang mereka, di hari kiamat nanti, bisa jadi nanti yaumul mahsyar, bisa jadi. Kemudian kata orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, ketika ada di belakang mereka, ya intinya mungkin mereka mendapatkan kesulitan ada di belakang. Kalau orang-orang beriman berjalan terus dengan mudah dan ya. Kata orang munafik kepada orang yang beriman, lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Wahai kawan-kawan sekalian, kamu tahu dong, saya dulu bergaul dengan kamu. Ketika kamu sholat, saya ikut sholat. Ya, ketika kamu sedekah, saya mendampingi kamu sedekah. Tapi sholat dan sedekah itu bukan yang sebenarnya. Maka kemudian mereka meminta kepada orang-orang yang beriman, nantikan saya akan menemui kamu, saya akan bersatu dengan kamu. Kenapa? Karena naqtabis min nurikum. Orang munafik itu berharap untuk memperoleh cahaya dari orang-orang yang beriman. Apa alasannya? Karena kalau dia mendapatkan cahaya dari orang
Qila rji'u wara'akum. Silakan kamu kembali lihat ke belakang kamu sekalian. Faltamisu nura, kamu akan dapat cahaya. Tapi apa yang terjadi? Mereka nggak dapat cahaya. Mereka nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena memang hati mereka adalah hati-hati yang tidak bercahaya. Jadi nggak dapat. Mau menemui kepada orang-orang yang mereka boga, suruh balik, semua balik ke belakang, nanti kamu dapat cahaya. Faltamisu nuran, kamu akan mendapatkan cahaya. Fadharaba bainahum suwar. Ya. Fadharaba bainahum suwarun lahu babun babuhu fihi rahmah. Maka kemudian konon katanya bahwa terjadilah suatu bangunan di situ. Jadi ini katakanlah kalau berjalan ke sana, di sini orang-orang beriman, begitu. Nah, di sini orang-orang munafik yang manggil-manggil, ya tunggu saja biar aku dapat cahaya kamu. Apa yang terjadi? Maka terjadilah suatu bangunan di antara mereka. Apa bangunan itu? Kemudian terjadilah di antara mereka, di bangunan itu pintu yang bisa dibuka, bisa ditutup. Babinuhu fihi rahmah. Di dalam bangunan itu atau bagian dalam bangunan itu adalah suatu tempat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka orang-orang yang beriman yang akan ada di dalam bangunan tersebut. Wa dhahiruhu min qibalil adab, dan yang ada di luarnya itu adalah tempat munculnya siksaan, yaitu adalah tempat munculnya siksaan yang akan diberikan kepada orang-orang munafik. Jadi dalam perjalanan di akhirat saja mereka sudah mendapatkan isyarat, ya, sudah mendapatkan isyarat kesulitan untuk memperoleh kebaikan-kebaikan, yaitu cahaya dari orang-orang yang beriman. Mereka sudah terisi. Bahkan kemudian Allah bikin sebuah bangunan yang bagian dalam itu adalah orang-orang yang beriman, yang bagian luar adalah orang-orang yang beriman. Tentunya kita beristihadah, ya. Mohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai kita termasuk orang yang beriman. Itulah bahaya bagi orang yang munafik. Masih sedikit lagi, mungkin kita habiskan, ya. Sekarang berapa? 5.40. 5.40. Oh ya, masih berarti ya, sampai jurnal ini. Kemudian ini selesai. Berikutnya adalah bagaimana orang-orang yang suka amanah. Amanah tadi kan ya, dia melaksanakan klarifikasi sesuai dengan job-jobnya, tidak bohong, tidak menipu dan sebagainya. Yaitu bahwa orang yang amanah itu mereka orang-orang yang akan menuju sukses. Jadi kalau kita ingin sukses, ya amanah lah, jalankan tugasnya dengan baik, insya Allah. Sebagai suami amanah, sebagai tokoh masyarakat amanah, sebagai bupati, presiden, segala macam, ya amanah. Di sini Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, ini juga termasuk populer, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh berbahagia, sungguh beruntung al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Orang yang beriman berarti apa? Ya orang-orang yang amanah itu, ya. Kalau kita bisa menjalankan amanah, itulah sebagai tanda-tanda orang yang beriman. Bagaimana orang yang beriman itu? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang salatnya khusyuk, ya Allah. Allah. Hati yang terserahkan Allah. Allah Maha Besar. Kita doain kita. Masalah baca Fatihah. Baca Fatihah aman apa? Ini bukan ini bagi imam ini. Jangan sampai ketika baca Fatihah tidak amanah. Ini amanah sudah masuk. Bagaimana tidak amanah Fatihahnya tidak rampung,
Nah, oke kan? Yaitu khusyuk, salatnya itu khusyuk seperti itu. Khusyuk itu dalam arti mengingat Allah Ta'ala, syukur lain kita bisa tahu makna-makna yang kita baca. Walladzina hum 'anil lagwi muridin, dan orang-orang yang beriman itu adalah orang yang apa namanya? Allah itu perbuatan yang tidak manfaat. Muridin mereka tidak mau. Perbuatan yang tidak manfaat mereka tidak mau. Manfaat apa? Ya bekerja di kantor mendapatkan duit misalnya. Kerja bakti, kita membersihkan apa namanya masjid, ya, itu adalah perbuatan baik. Nah, untuk hal-hal yang tidak baik, yang rokok, yang tidak ada manfaatnya, maka mereka menghindari. Walladzina hum lizakati fa'ilun, orang yang berbahagia itu adalah orang yang melaksanakan mengeluarkan zakat. Kalau kita merasa wajib zakat, ya keluarkan zakatnya. Walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya. Orang yang menjaga laki-laki, perempuan, illa ala aswajihim, kecuali kepada istri mereka. Tidak apa-apa, cungkir balik yang mangga baik, ya seperti itu. Ya, dan seterusnya sampai yang terakhir itu adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang beriman itu diantaranya orang yang apa? Dengan amanat yang diberikan kepada mereka, beban yang diberikan kepada mereka, yang kita sudah menyanggupi. Kalau suami kan sudah menyanggupi, ya kan? Mobil itu nikah misalnya, itu kan yang lebih. Oke? Dengan amanat mereka dan janji mereka, rohun mereka menjaga. Itulah orang-orang yang akan sukses. Jadi sholat itu salah satu diantaranya akan menjadikan kita menjadi sukses. Bagaimana enggak? Iya. Ketika dia berhasil bekerja mendapatkan uang banyak, hatinya tenang, tidak usah. Tapi beda ketika orang-orang yang tidak beriman, duitnya banyak banget, triliunan, tapi dari mana? Akhirnya hatinya tidak tenang. Ketika sudah mulai dikorek-korek, sudah mulai untuk mempertahankan diri, membela dirinya sendiri, untuk uang triliunan itu tetap terpelihara. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya merupakan hamba Allah yang mulia. Ini lakum Rasulul Amin. Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Rasulullah. Dia orang yang amin, yang dapat dipercaya. Nah, Rasul itu adalah orang yang mulia. Jadi kalau kita menjadi orang yang amin, yang bisa dipercaya, amanah, maka kita termasuk kelompok orang-orang yang mulia, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Pada keimanan seseorang, ya, orang yang amanah itu tandanya dia adalah orang yang beriman. Misalnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wa beriman, la takhunullah, jangan kamu berkhianat kepada Allah wa Rasul, dan jangan berkhianat kepada Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan kamu berkhianat terhadap amanat yang diberikan kepada kamu sekalian. Wa antum ta'lamun, padahal kamu sekalian itu mengetahui. Jadi orang yang beriman itu dia tidak berkhianat kepada Allah. Rasul tidak berkhianat, kita memelihara ya. Apa yang diperintah oleh Rasul kita taati, yang dilarang oleh Rasul kita taati. Dan jangan kamu mengkhianati amanat. Amanat apa? Ya yang dibuatkan kepada kita, yang kita tidak sanggupin. Wa antum ta'lamun, dan kamu sekalian itu mengetahui. Oke, para sekalian rahmatullah. Mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan, ini penjelasannya. Pada hari ini saya menjelaskan
tentang amanah. Mudah-mudahan kita secara pribadi masing-masing bisa menjalankan amanah. Karena apa? Karena apabila kita tidak amanah, maka kita bisa dikategorikan juga yang menjadi orang-orang munafik. Di mana bahaya orang munafik sudah kita jelaskan. Kemudian keuntungan bagi orang-orang yang bisa amanah sudah saya jelaskan. Kemudian barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali mungkin ada yang mau diskusi atau kita diskusi aja. Cukup ya? Sambil ngopi. Ya, silakan. Nggak ada? Oh ya. Sedikit banyak barangkali sharing aja mengenai amanat yang berat ya. Termasuk mungkin di tradisi di kita barangkali ketika kita dikasih jabatan gitu, kita syukuran bukan musibah gitu. Cuma kan musibah maksudnya. Karena berat gitu ya. Pada syukuran lah gitu. Sehingga berat sekali amanat itu. Barangkali jabatan itu berat ya. Kadang-kadang kita bukan diminta gitu, bukan meminta jabatan gitu. Mesti kan diminta gitu. Kalau yang layak kan diminta, bukan kita meminta jabatan gitu. Kita diminta gitu, dipaksa lah. Tapi kadang kita meminta gitu, karena begitu beratnya barangkali, jadi kita jangan meminta jabatan sebenarnya, diminta karena sangat berat di jabatan itu. Kedua barangkali mengenai apa tadi ya, hadis itu memang hadis itu berat sekali teman-teman. Kadang-kadang kita juga ada kadang-kadang sulit itu ya, terpeleset lah kadang-kadang kita juga gitu. Ayat itu bikin salah sulit itu. Ketika kita berjanji kita gitu lupa gitu ya. Kadang-kadang sehari-hari lupa lah. Kayak tadi kan sepele kadang-kadang gitu, berjanji sama orang kita tidak tepat gitu kan. Tidak ngasih konfirmasi lagi gitu. Termasuk amanat juga kecil tapi kadang-kadang mengecewakan orang gitu. Kayak mungkin di Islam itu kadang-kadang pakai insya Allah gitu. Insya Allah gitu ya. Iya. Karena kita kan nggak tahu ke depan ada apa gitu. Betul udah pasti kita berhalangan lah. Kita tidak bisa datang gitu. Mungkin kita harus pasti sebenarnya. Kadang-kadang kita insya Allah disalahgunakan juga ketika kita tidak bakal datang, tapi insya Allah juga gitu. Insya Allah padahal kita yakin di hati itu dia tidak bisa datang gitu ke acara itu gitu. Tapi pakai insya Allah gitu sebenarnya. Makanya setelah itu tuh pastikan aja kita tidak bisa hadir gitu lah karena ada ini. Lalu kita yakin bahwa kita tidak ada halangan, tapi ternyata mendadak ada halangan, itu lain lagi. Oke, insya Allah gitu. Barangkali itu aja mungkin. Kedua barangkali tadi mengenai apa sedikit lagi yang ayat 142 Pak Haji ya? Iya. Berat 145. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Jadi orang munafik itu di kerak neraka itu. Tapi mungkin di ayat berikutnya bisa artinya tidak ada penolong Haji ya. Tidak ada penolong kecuali barangkali mereka tobat kan gitu. Tobat, mungkin dia kembali ke yang benar gitu barangkali ya. Iya. Barangkali bisa lah. Tapi tobat yang benar gitu, bukan tobat munafik juga. Main-main gitu. Main-main tapi tobat bohong. Berikutnya melakukan lagi gitu. Barangkali kan. Dimain-mainin tobatnya itulah. Tidak ada penolong kecuali mungkin tobat yang sebenarnya tobat, tobatan nasuha lah. Barangkali itu sementara Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi surah An-Nisa 145 ayat saya.
45 ya. Terima kasih Pak Sasiana. Yang pertama adalah tentang kita berjanji ya, wa'ad. Idza wa'ada akhlafa, yaitu apabila kita berjanji kita dusta. Sudah janji tapi dusta. Utang 1 juta, ntar bulan depan untuk ada apa? Misalnya, kalau kita sudah menyatakan berjanji, ya harus dilaksanakan. Jangan bohong kan gitu. Lalu kemudian kita mengatakan insya Allah. Nah, sebetulnya memang kita berjanji itu dalam hati kita tidak ada niat untuk mengingkari janji, sebetulnya begitu. Artinya, oke dah, ya kita berjanji besok benar-benar, tanggal sekian benar-benar, insya Allah ditambahin lagi, insya Allah. Ya, kalau kita berjanji, ya kita akan memenuhi janjinya. Kalau kita berjanji dalam hati, kita untuk ngomong aja biar dia percaya, ambil lagi, ya sudah munafik. Ya, makanya kemudian walaupun kita berjanjinya itu memang sungguh berjanji bahwa saya akan memenuhi janji itu, tidak ada salahnya kalau misalnya kita sebut dengan kalimat insya Allah. Karena itu tadi kita sudah janji sungguh-sungguh memang akan hadir, sudah janji nanti akan memberikan uang dan saya akan ambilkan dari gaji saya misalnya. Ada gajinya tapi pada waktunya dilalak, karena dilalaknya sakit kayak saya misalnya. Itu kan kemudian uangnya barangkali untuk berobat dulu. Nah, ketika uang untuk berobat, ya kita ngomong dengan orang yang kita janji tadi, WA, telepon, ngomong, Pak, saya dulu sudah janji kepada Bapak, saya akan kembalikan uang pada tanggal 2. Tapi punten saya lagi sakit, Pak. Ini kayaknya harus berobat, ini harus perlu obat, uang dan sebagainya. Maaf, punten, saya mungkin untuk bulan ini belum bisa, tapi insya Allah bulan depannya. Mohon maaf Pak, saya minta maaf. Oh iya, nggak apa-apa kalau sakit. Ya seperti itu. Jadi memang kalau kita berjanji tidak boleh main-main. Kalau main-main, kalau sudah main-main itu namanya munafik. Kemudian yang berikutnya tadi tentang yang munafik itu. Kalau tidak masih tidak ada penolong. Oh iya. Tidak ada penolong kecuali sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti akan berada di neraka dan tidak akan mendapatkan penolong. Ini ayat adalah menunjukkan bahwa pada saat itu orang-orang munafik itu sudah berada di akhirat. Kalau sudah di akhirat, tidak ada obat-obat di akhirat, tidak ada. Iya, gitu. Kalau di dalam ayat lain kan penjaga neraka, dulu kamu bisa begini, apakah dulu tidak? Kamu tidak begini, sampai kamu masuk ke sini. Kalau sudah di sini kamu tobat ya, tidak bisa lagi. Kalau sudah di akhirat sudah terjadi seperti itu, maka dia tidak bertobat. Yang bertobat itu posisinya adalah pada saat kita masih berada di dunia. Contoh misalnya sahabat Rasul yang munafik, dia tahu sering munafik terhadap Rasulullah SAW. Lalu dia paham betul, misalnya mereka para sahabat itu mendapatkan pencerahan dengan ayat-ayat yang saya sampaikan misalnya, gitu kan? Lalu mereka ngeri juga kan begitu. Akhirnya datang kepada Rasulullah terus terang, ya Rasulullah, saya dulu begini begitu, terang-terang aja. Namanya sudah menghapus dosa. Saya dulu pernah begini, pernah begitu kepada Rasulullah. Bahkan saya ketika perang saya mundur. Rasulullah
Di dunia, ketika di dunia masih boleh. Jadi kalau bapak sekalian ini munafik, misalnya munafik dengan tetangga, munafik dengan istri, kan gitu ya misalnya. Ya sebelum kita masih belum meninggal gitu, ya pasti istri katanya, istri dulu pernah begini. Saya nggak pernah itu munafik. Saya dosa nanti di akhir akan masuk di neraka. Udah saya nggak ada lagi. Tolong apa saya maaf ada saya boleh maaf saya berikan motor dulu. Misalnya, ya nggak apa-apa beli motor berapa sekali motor bekas berjuta gitu kan ya. Supaya kita di dunia nanti kalau kita masih di dunia kasih bisa. Orang munafik pun walaupun dia bertobat dan masih di dunia, insya Allah. Tapi kalau sudah tidak main ya. Dan nasuha itu tobatan nasuha. Tobatan nasuha. Sekarang para sekalian demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Kesempatan di pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat khusus kepada saya ya selaku penyampai materi pada hari ini, dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi para jamaah yang hadir pada hari ini dan juga di masyarakat yang bisa mendengarkan dan melihat uraian saya nanti ketika sudah di-upload ya oleh Pak RT. Amin. Mari kita berdoa dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.